saudara-saudara para pihak, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan baik perkara nomor 1 maupun nomor 2. Oleh karena itu kami ingatkan kepada semua, mohon pengucapan putusan dihormati dengan tidak menyampaikan interupsi selama persidangan ini. Kemudian yang kedua, Majelis Hakim hanya akan membacakan atau mengucapkan putusan pada bagian pokok-pokoknya saja. Selebihnya dianggap diucapkan, dan hal yang tidak diucapkan maupun tidak dibacakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang diucapkan atau dibacakan ini. Baik, terima kasih. Kami akan langsung membacakan putusan yang nomor 1 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1 garis miring PHPU garis miring titik diulang. Nomor 1 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Dalam pokok permohonan, berdasarkan dalil permohonan, pemohon dalam petitum permohonan yang memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusannya pada pokoknya membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil pemohon berkenaan dengan termohon memanipulasi hasil verifikasi partai politik dengan meloloskan seluruh partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu, secara hukum dalil akuo harus dikesampingkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pemohon mengenai bansos, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai pelanggaran atas ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998, Undang-Undang 28 tahun 1999 dan pasal 282 Undang-Undang Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana pada Senin tanggal 29 Mei 2023. Pemohon mengajukan bukti P31 dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode disikapi oleh presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud presiden, yang dimaksud pemohon
serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari Presiden terhadap penyelenggaraan pemilu Presiden. Demikian halnya Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara untuk melanggengkan kekuasaannya, Presiden bersikap tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P36 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bagaimana tekanan demikian dilakukan. Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung pasangan calon nomor urut 2. Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo, sebab pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan, baik cara maupun substansi dari pertemuan dimaksud yang dapat dinilai sebagai bentuk tekanan. Seandainya pun informasi intelijen dari BIN, BAIS, dan intelijen Polri tersebut benar, iulah tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam perkara PHPU akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian atau lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu inkasu Bawaslu. Terlebih dalam persidangan, pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terkait dengan bansos, pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2
dan seterusnya dianggap dibacakan. Demikian, terhadap dalil pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Bahwa menurut Mahkamah, pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan tentunya bukan suatu pelanggaran hukum. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkolerasi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana termaksud ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 dan nomor 67 tahun 2021 yang seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, jika dalam implementasi pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif atau presiden, terdapat indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan Permendagri 4/2023, maka pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal akuo kepada lembaga pengawas. Dalam hal ini di samping kepada penyelenggara pemilu, juga termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan punishment tertentu, bukan mempersoalkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil perselisihan pemilihan umum atau PHPU, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sebagaimana didalilkan pemohon akuo. Selain itu, terhadap hal dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Terlebih lagi, proses penunjukan pejabat kepala daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison Asroy terbukti tidak netral dengan menghimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, berkenaan dengan dalil akuo, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya memerintahkan melakukan pencopotan baliho pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun menurut Mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan presiden
lebih bersifat insidentil untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan Presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih setelah acara kunjungan kerja Presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan. Vide bukti PK 82. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang merupakan purnawirawan Polri terindikasi tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sujana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, menurut mahkamah, tindakan pejabat Gubernur Jawa Tengah yang memberikan sambutan kedatangan terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu karena tidak memenuhi unsur niat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat kepala dinas di Sumatera Utara yang memerintahkan para guru untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat, tulisan, serta saksi yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Medan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pengerahan aparatur negara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dalam forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang terjadi dalam kegiatan forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan, terdapat pejabat wali kota Bekasi berfoto bersama dengan menggunakan jersey bertuliskan nomor punggung 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan pihak terkait serta saksi pihak terkait dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bahwa saksi pihak terkait Raden Gani Muhammad yang merupakan penjabat Wali Kota Bekasi sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2024 telah menjelaskan bahwa saksi telah dipanggil
dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Bekasi terkait dengan peristiwa penggunaan jersey tersebut bersama dengan beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yang mana dalil-dalil pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak secara tertulis maupun dalam persidangan, yaitu sebagai berikut. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin yang pernah menduduki jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021 terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Terdapat penjabat kepala daerah yang mengintervensi pihak pemerintah daerah atau Pemda setempat untuk mencabut izin kampanye pasangan calon nomor urut 1 pemohon di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemkot Tasikmalaya, Pemda Kota Bandung, Pemprov Aceh, dan Pemprov Nusa Tenggara Barat atau NTB. Beberapa pejabat kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensesnek Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 serta tegak lurus dengan Presiden Jokowi. 5 pejabat di 2 kabupaten atau kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh penjabat kepala daerah untuk membahas pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Penjabat kepala daerah meminta penjabat kabupaten kota untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, bahwa terhadap dalil pemohon pada subparagraf 3.16.10.3 dan subparagraf 3.16.10.4 yang hanya mendasarkan kepada bukti artikel online suatu media massa nasional, mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, di mana, serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut mahkamah, bukti demikian tidak meyakinkan kebenaran dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara pada pemilu tahun 2024, padahal Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil pemohon bukan menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembiaran beberapa anggota Menteri Kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut. Menteri Perdagangan mengkampanyekan anak buahnya pada pemilu legislatif, dalam kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P54, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK92, bukti PK100, dan bukti PK101. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Ada bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan.
termasuk pemilu kada yang akan datang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan sholat yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) di Semarang, dan seterusnya dianggap dibacakan. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya, serta saksi yang diajukan pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan serta program bedah rumah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden debat Capres tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakil kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran melakukan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan oleh pemohon,
keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan meskipun dua kegiatan yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto berhimpitan waktu pelaksanaannya satu dengan yang lainnya, yaitu kegiatan menghadiri HUT Partai Golkar yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kegiatan pembagian sembako dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perekonomian. Menurut Mahkamah, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kegiatan HUT Partai Golkar maupun kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Perekonomian berupa pembagian sembako maupun tidak adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye HUT Partai Golkar. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tersebut, telah ternyata tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu selama berlangsungnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas kewenangannya dan kewajibannya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diduga mengarahkan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye pasangan calon nomor urut 2. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat Kepala Desa Sambiroto, Ngawi yang diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan membuat video deklarasi. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bukti pemohon berupa video cuplikan berita online yang berisi video pernyataan langsung Kepala Desa Sambiroto ketika membuat video pernyataan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 bersama dengan perangkat Desa Sambiroto. Dalam video cuplikan berita online tersebut juga Kepala Desa Sambiroto mengatakan tidak adanya tekanan dari petinggi yang membuat video dukungan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat negara lain untuk terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yaitu dan seterusnya huruf A sampai dengan huruf K beserta alat bukti masing-masing dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas telah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon serta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon untuk mendukung dalilnya. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut,
setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye ataukah sebelum ataupun setelah masa kampanye. Karena itu bukti yang diajukan oleh pemohon tidak mencukupi bagi mahkamah untuk meyakini dan menilai apakah peristiwa yang didalilkan oleh pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan jabatannya dilakukan dengan mengerahkan atau mengorganisir kepala desa atau perangkat desa dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan kepala desa Tarik Kecamatan Tarik Sidoarjo, Jawa Timur divonis 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan kepala desa Keradinan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, berkumpul di suatu warung, di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo Gibran dan meneriakkan yel-yel dan seterusnya dianggap diucapkan. Keterangan pihak terkait bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa Keradinan atas nama Sujarwo dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas mahkamah untuk menilai kembali peristiwa tersebut, mengingat pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan mahkamah. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kegiatan kepala desa maupun perangkat desa dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai berikut dan seterusnya huruf A sampai dengan huruf C dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, setelah mahkamah memeriksa dengan secara seksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat dan tulisan atau tulisan dan bukti lainnya yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, maka pemohon pun tidak memberikan uraian penjelasan yang cukup dalam persidangan yang dapat menggambarkan apa sesungguhnya yang disampaikan dalam video maupun rekaman suara tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil-dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pelanggaran prosedur pemilu yang meliputi bahwa pemohon mendalilkan terdapat 502.564 kejanggalan dalam daftar pemilih tetap DPT Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu. Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, menurut mahkamah persoalan adanya kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah yang pemohon dalilkan merupakan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan aku. Oleh karena itu, menurut mahkamah permasalahan tersebut harus dinyatakan telah selesai. Seandainya benar terdapat kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah sebagaimana didalilkan pemohon kuat non, pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa DPT yang janggal tersebut disalahgunakan dan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan
suara tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 1 Desa Lemah Dur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti, surat dan tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon, dan Bawaslu serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai surat suara yang sebelumnya telah tercoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2 di TPS 01 Desa Lemah Dur telah selesai, sehingga dalil pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, Mahkamah memeriksa secara seksama bukti pemohon berupa video kejadian di TPS. Menurut keterangan Ketua KPPS, pihaknya memastikan bahwa tidak ada oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu di tempat pemungutan suara. Terhadap fakta hukum di persidangan dari saksi Ahmad Nusairi ini, Mahkamah tidak bisa melakukan penilaian karena ketidakjelasan keterangan saksi dan ketiadaan bukti pendukung atau pembanding. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesaksian Ahmad Nusairi dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah terceplos dan terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara calon nomor urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawi, Kabupaten Kudus, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan itu data dalam laman KPU pada tanggal 16 Februari 2024 saat pemohon melaporkan kepada Bawaslu diakui oleh saksi termohon Yudhistira Dwi Wardana Asnar dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024 masih terus mengalami pemutakhiran video risalah persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024. Oleh karena itu, data perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tertera dalam formulir C hasil. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai telah terjadinya pengurangan suara pemohon di TPS 006 Kelurahan Soco Kudus dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo Kebumen tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terkait dalil pemohon aku, Mahkamah juga menemukan fakta hukum dalam persidangan terkait pengurangan suara pemohon yang diterangkan oleh saksi pemohon Adnin Armas dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024 dalam keterangannya di hadapan majelis hakim. Saksi Adnin Armas menjelaskan bahwa terjadi pengurangan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Adnin Armas, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan 0 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, Mahkamah meminta agar pemohon melengkapi dengan bukti tertulis. Namun sampai dengan persidangan selesai, pemohon tidak menyampaikan bukti terkait fakta persidangan dimaksud. Dengan demikian, menurut Mahkamah, keterangan saksi pemohon mengenai pengurangan suara pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi politik uang berupa penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait politik uang di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu, Cilacap. Sebaliknya, termohon dan Bawaslu dapat membuktikan bantahannya terhadap dalil pemohon aku, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon terkait dengan politik uang di TPS 29 Desa Karanggintung, Gandrung Mangu, Cilacap adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa bukti P113 berupa video yang dijadikan bukti oleh pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman berita Metro TV. Pada bukti dimaksud, Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 6 dan TPS 7, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan oleh fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Persoalan yang dilakukan oleh pemohon mengenai pemilih lebih dari satu kali dalam pemilih di bawah umur di TPS 7 dan TPS 6 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang. Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu dan termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilihan yang memilih lebih dari satu kali. Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, namun dalam siaran pers Bawaslu disebut belum melakukan PSU, sehingga persoalan TPS dimaksud telah diselesaikan. Hal ini juga terkait dari tidak adanya dalil maupun bukti pemohon yang berkeberatan atas belum dilakukannya PSU di TPS yang dimaksud oleh siaran pers Bawaslu. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pencoblosan 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan. TPS aku tidak termasuk dalam siaran pers Bawaslu. Yang terbukti telah dilakukan PSU sebagaimana pada pertimbangan Mahkamah pada subparagraf 3.21.7 di atas. Dengan tidak adanya keberatan atau dalil atau bukti pemohon terkait dengan penyelesaian PSU di TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu, maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar. Sebelumnya terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya berlebih yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905. Pemohon mengajukan bukti P117. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil pemohon aku tidak benar dan tidak berdasar, sebab dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon, dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Mahkamah, TPS yang pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalilkan pemohon. Seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada quote non, adanya penambahan demikian tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang pemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada persoalan TPS janggal di Kabupaten Sleman sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, sehingga dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan penggunaan teknologi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap dan seterusnya dianggap diucapkan dalam pemilu. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan dan keputusan KPU tersebut di atas, termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses pemilihan umum 2024 yang diharapkan dapat lebih baik
dari aplikasi situng yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemilu 2019. Bahwa setelah mengungkapkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon, Badan Bawaslu serta ahli dan saksi pemohon, ahli dan saksi termohon, ahli dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Mahkamah menilai dalil pemohon berkenaan dengan Sirekap adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam pengungkapan perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2 PHPU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 diajukan oleh 1 nama Haji Ganjar Pranowo SH MIP, 2 nama Profesor Dr. HM Mahfud MD SH SU MIP. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 3. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Todung M. Lubis SH LLM dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan atau konsultan hukum yang tergabung pada Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang bernulis hukum di HKN lantai 5 gedung TPN Ganjar Mahfud, Jalan Kebun Sirih nomor 40 Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45 dan seterusnya tahun 2024 berkonklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait
berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya, dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Aku. Terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut, yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Semik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15:11 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu Eri Satria Pamungkas, Anak Agung Dian Onita, Radian Primanugraha, Sepri Porkonata Tarigan, Hani Adani, Ria Indriani, Wilma Sidalahi, Nur Lydia Stefani Hikmah, Siska Yosepin Sirait, Penny Tripurnamasari, Akmari Narasika, dan Mukhtar Hadi Saputra. Masing-masing adalah panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, oleh termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian putusan yang diucapkan oleh Mahkamah pada hari ini untuk perkara nomor 1 dan nomor 2. Untuk salinan putusan akan dikirim oleh Mahkamah setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah putusan ini diucapkan. Demikian, terima kasih kepada semua pihak atas perhatiannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.